perlu adanya sebuah komitmen dari pemerintah. Ini komitmen dari pemerintah secara serius untuk menangani masalah sungai, gitu. Jadi perlu adanya, sekali lagi perlu master plan air dan sungai, master plan sungai ini, karena Bandar Lampung bagaimanapun dengan ke depan semakin banyak masyarakat penduduknya, maka ini akan tidak terkendali lagi banjir ini. Banjir yang ada di Kota Bandar Lampung ini diselesaikan dari hulu sampai hilir. Jadi semua indikator yang menyebabkan banjir ini harus dituntaskan semua persoalannya secara bersamaan, bukan hanya satu-satu. Pemkot Bandar Lampung juga harus berani gitu, selektif di dalam menerbitkan izin dan melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas atau perusahaan-perusahaan atau perumahan yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran lingkungan maupun pelanggaran tata ruang. Karena selama ini juga kita belum pernah mendengar atau melihat pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya penegakan hukum atau menjatuhkan sanksi yang serius gitu terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran baik di sektor tata ruang maupun di sektor lingkungan hidup. Hai guys, balik lagi sama aku Ica di Lampung Pos Update. Kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama abang kece kita. Boleh kenalan dulu dong bang, siapa namanya? Oke, halo, nama saya Andre Prasetyo. Kali ini kita berada di apa, Cak? Lampung Pos Update edisi keberapa ini ya? keberapa kira-kira ini? Udah ke 10 lebih lah ya 10 bang. ya. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Nah, kali ini kita nggak sendirian, yang pasti kita kedatangan bintang tamu yang ini perwakilan masyarakat banget nih, Ca. Jadi kita suara-suara belakangan ini. Suara-suara masyarakat ini ditampung nih oleh mereka semua nih. Di narasumber kondang kita lah. Ada anggota DPRD Komisi 3 ya. Yep. Bang Agus Jumadi dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Lampung, Bang Irfan Trimusri. Salam kenal, Bang. Halo kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Ya, kita mau bahas apa nih, Ca, hari ini, Ca? yang lagi booming belakangan ini di Kota Bandar Lampung khususnya bang, yang banget tersorot di sosial media tuh, karena kan beberapa tahun belakangan ini nggak pernah tuh terjadi peristiwa yang sangat-sangat eksotis ini. Apa tuh kira-kira tuh bang? Ya, kita bakal ngomongin persoalan banjir ya yang hampir 3 bulan terakhir ini menggenangi lah kota tercinta kita ya, Kota Tapis Berseri, Kota Bandar Lampung. Yang pertama itu di tanggal 24 Februari sebanyak 6 kecamatan dicatat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung itu tergenang oleh banjir. Bahkan beberapa talut maupun tanggulnya jebol dan pemerintah kota ini sendiri turun tangan ya untuk memberikan bantuan maupun itu. Nah, pertanyaannya apakah itu menjadi solusi yang tepat? Mungkin kita bisa bertanya sama abang-abang kece kita pada hari ini. Apa sih ya yang udah pemerintah lakuin untuk penanganan banjir yang lagi ada di Bandar Lampung? Oke, mungkin kita bisa ke Bang Agus dulu ya, Bang. Mungkin dalam 3 bulan terakhir ini, Bang, bahkan yang terakhir ini di tanggal 12 April ya, Bang, atau H+2 setelah Lebaran. Ini bagaimana, Bang? Banjir terjadi di wilayah Citra Garden atau di Kelurahan Negeri Olo Gading, Teluk Betung Barat ya. Teluk Betung Barat. Ini solusinya sendiri bagaimana, Bang, kira-kira? Melihatnya seperti apa ya? Baik, terima kasih nih atas undangannya. Karena setelah kami bicara masalah banjir, justru kami yang mengundang para stakeholder, baik itu dari eksekutif, pemerintah maupun masyarakat yang menjadi korban banjir. Dan kami di Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung juga memang sangat concern dalam hal ini. Beberapa fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bandar Lampung yang notabene adalah perwakilan dari masyarakat itu mendapat sebuah catatan masukan terkait dengan masalah yang paling hits di Bandar Lampung, yaitu masalah banjir. Emang nggak enak juga hitsnya ini, bukannya hits terkait dengan pariwisatanya, tapi terkait dengan masalah banjirnya. Jadi penanganan secara khusus juga sebetulnya ini akhirnya kami juga mengevaluasi pada pemerintah dalam hal ini adalah wali kota dan beserta jajarannya, bahwasanya penanganannya adalah penanganan terkait masalah penanganan banjirnya adalah dinilai dengan sangat dalam waktu itu singkat ya, dalam arti tidak dalam penanganan yang sangat panjang, sehingga akhirnya memang alhasil ketika musim penghujan
seolah-olah pemerintah menjadi terkaget-kaget. Iya. Terkaget-kaget. Nah, dampaknya memang sebelum kita bicara solusi, memang ini ada permasalahan dari awalnya ya, memang pemerintah harus lebih sigap tentang terkait dengan sebagai Bandar Lampung sebagai kota metropolitan yang menjadi tumpuan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung sebagai ibu kota yang ingin semua ke Bandar Lampung. Yang tidak bisa dipungkiri pemukiman yang begitu banyak di dataran lereng-lereng gunung yang notabene itu adalah daerah resapan yang padahal jadi perumahan. Ini juga bagian dari evaluasi yang pada akhirnya terjadilah banjir-banjir yang memang tadi disebutkan oleh rekan sekalian, rekan Andre, yang ini juga menjadi evaluasi secara umum bagi kami dan penanganannya sangat singkat. Ada banjir baru ditangani. Nah, ini yang jadi evaluasi. Mungkin itu dulu sebagai awalan ya. Nanti pembicaraan hangatnya lebih lanjut nih. Mungkin kita ke Bang Irfan dulu nggak sih, Cak? Iya, boleh banget nih Bang Irfan. Ini Bang Irfan nih udah gatel nih mau ngomong. Ayo dong, kapan nih bagian gue ngomong nih? Gimana Bang? Kalau melihat dalam 3 bulan terakhir ini banjir ya Bang ya di Bandar Lampung sendiri. Ya, kita jangan lihat 3 bulan ya, tapi kita coba tarik dari 2010 sampai dengan hari ini kan. Kalau dulu mungkin di tahun 2010 hanya ada beberapa titik-titik ya di Kota Bandar Lampung yang mengalami banjir. Nah, kemudian semakin hari semakin kesini justru per 2024 ini saja dia bukan hanya intensitas atau kejadian berulang yang pertama, tetapi secara cakupan wilayah ini juga semakin banyak titik-titik yang mengalami kejadian banjir di Kota Bandar Lampung. Misal tadi Andre menyinggung di kejadian di tanggal 24 Februari ya. Iya. 24 Februari 2024 itu kurang lebih ada sekitar 12 titik di Kota Bandar Lampung yang mengalami kejadian banjir. Itu baru tanggal 24. Ternyata tanggal 25-nya kita hujan lebat lagi nih setengah hari. Ada kejadian banjir lagi gitu. Nah, ini kan ternyata ada tren peningkatan. Tren peningkatan kejadian banjir ini yang tidak pernah dilihat di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Bahkan penerbitan izin-izin usaha untuk atas nama pembangunan, atas nama investasi, atas nama pertumbuhan ekonomi, justru dampak-dampak yang potensial ini selalu dikesampingkan. Jadi yang penting investasi masuk dulu, usaha jalan dulu, urusan banjir ini urusan belakangan. Termasuk di dalam merespon banjir. Tadi sempat disinggung oleh Bang Agus ya, penanganan banjirnya singkat. Ya memang bukan singkat. Selama ini kan yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung hanya quick respon ya, semacam penanganan pasca banjir ya, ya, Bang, ya? Hanya emergency respon dengan memberikan bantuan sembako, kemudian terkadang memberi semacam tali asih gitu kan. Dan ini kan tidak akan menyelesaikan persoalan kalau hanya semacam respon cepat yang dilakukan hanya di bagian hilir yang dilakukan. Ini kan persoalan yang komprehensif dan struktural. Jadi memang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang panjang dan harus secara bersama-sama. Kalau kita masih ingat mungkin periode kepemimpinan wali kota sekarang ini, periode kepemimpinan wali kota Eva Dwiana ini, di awal-awal dia ngejabat dulu kan ada program gerbek sungai ya. Iya. Nah, program gerbek sungai yang diandalkan, yang diklaim dapat meminimalisir atau mengurangi intensitas dan jumlah banjir di Kota Bandar Lampung, tapi ternyata ya tidak efektif juga gitu. Nah, kenapa itu tidak efektif? Karena kita sepakat memang gerbek sungai atau normalisasi sungai itu menjadi bagian daripada upaya meminimalisir banjir. Karena tidak mungkin dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun kita bisa menghilangkan banjir di Kota Bandar Lampung, tapi setidaknya kita bisa mengurangi. Nah, kalau waktu itu program normalisasi sungai dibarengi juga dengan program lainnya seperti misal penghentian penerbitan izin di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi perubahan tutupan lahan, alih fungsi lahan, itu juga dilakukan. Kemudian perbaikan ruang terbuka hijau dan wilayah tangkapan air, serta perbaikan sistem drainase, ini juga seharusnya ketika dijalani bersama-sama, beberapa komponen ini, insya Allah banjir di Kota Bandar Lampung ini bisa berkurang. Dan hal ini yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Sistem drainase ini kan hari ini misal kalau sistem drainase yang ada di Bandar Lampung hari ini rata-rata peninggalan 20 atau 30 tahun yang lalu. Di mana di 20 atau 30 tahun yang lalu itu
daya infiltrasi tanah terhadap air hujan atau daya serap kemampuan tanah untuk menyerap air hujan itu masih tinggi. Sehingga air yang masuk ke drainase itu sedikit. Tapi kan hari ini daya infiltrasi tanah itu berkurangnya cukup drastis. Sehingga volume daripada sistem drainase ataupun sungai itu semakin meningkat. Kemudian drainasenya ukurannya segitu saja, sungainya juga mengalami penyempitan sehingga terjadi air yang meluap yang disebut banjir itu tadi. Bang, termasuk kalau kepadatan penduduk berpengaruh juga nggak Bang? Mungkin terhadap banjir sendiri? Ya kepadatan penduduk ya salah satu variabel ya. Tapi kalau pemerintah bisa mengkontrol pembangunan ya bisa saja itu tidak menjadi persoalan gitu. Bang, mungkin kan dari kemarin ya, balik lagi ke Bang Agus. Bang, kemarin warga negeri Olok Gading ini mengadakan ini Bang, demonstrasi lah ya kepada pihak Citra Garden. Nah mungkin dari DPRD sendiri akan membantu mengadvokasi nggak sih Bang? Mungkin dalam waktu dekat. Dari awal ini kan terkait dengan dampak, salah satunya dari perumahan terhadap dampak kepada masyarakat secara langsung ya, yang penduduk asli lah bahasanya gitu. Kami juga mencoba mendudukan kedua belah pihak, walaupun ini sifatnya quick response tadi ya. Dan ya secara singkatnya memang dari pihak perumahan juga ini sudah siap bertanggung jawab dalam hal ini untuk memperbaiki, termasuk ini kan adanya kerjasama dari perumahan juga dengan pemerintah kota terhadap drainase yang memang sudah lama tidak diperbaiki bersama-sama, baik dari pihak ketiga dalam ini perumahan dengan pemerintah juga. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan satu sisi dari perumahan ya, tapi memang satu sisi juga ini juga adanya peran yang paling utama dari pemerintah itu memperbaiki drainase dengan anggaran-anggaran yang ada gitu. Nah ini bicara dengan anggaran, ya, kita ini kan cuma satu sampel yang ada di perumahan tadi ya, sampel di perumahan Citra Garden gitu ya. Tapi kita melihatnya juga ini secara keseluruhan gitu. Yang banjirnya ini kan mulai dari daerah Teluk, kemudian daerah Jabasa sampai dengan ke Kedamaian dan di daerah Panjang sana ini ya. Nah ini memang penanganannya bukan hanya parsial satu perumahan yang kita lihat tadi di kasus oleh Andre gitu ya, satu parsial di perumahan itu saja, tapi ini banyak titik yang menjadi concern dari pemerintah. Tapi kalau yang bicara tadi sudah demonya dari masyarakat, bukan hanya masyarakat Olok Gading loh, ada masyarakat Raja Basa Nyunya yang juga sempat itu. Jadi kami di DPRD nih ya akhirnya memang jadi tempat aspirasi mereka untuk mendudukan itu, sehingga para eksekutif dalam ini pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU untuk segera menuntaskan beberapa titik. Dan akhirnya memang pemerintah Kota Bandar Lampung sangat concern khususnya di tahun ini untuk menangani banjir, memperbaiki drainase, ya, gorong-gorong, dan tadi disebutkan oleh rekan Irfan untuk normalisasi sungai. Ya memang sekali lagi pemerintah juga tadi itu ya terkaget-kaget pada akhirnya ini segera menyiapkan anggaran untuk maksimal untuk memperbaiki drainase-drainase yang ada. Gitu. Berapa Bang memang anggaran yang diketuk palu nih Bang tiap tahun dalam untuk penanganan banjir ini? Dari kita kepo juga. Yang paling penting sebetulnya kita nih ada yang sebelum terkait dengan mata anggaran yang terkait penanganan banjir ya atau drainasenya, ada kita tentang master plan sungai, termasuk mitigasi terkait masalah banjir. Dan ini pemerintah bukan hanya infrastruktur disiapkan, tapi perlu adanya sebuah master plan yang terkait dengan sungai ini, karena sungai-sungai ini kan juga di Bandar Lampung sudah mulai tadi tuh rekan Ivan sudah menyampaikan sudah mulai menyempit, dan seterusnya ini perlu ada dianggarkan sistem master plan banjir gitu, master plan sungai, termasuk mitigasi banjir. Kalau anggaran dari infrastruktur sendiri kan kita sudah menganggarkan sekitar 350 miliar untuk infrastruktur keseluruhan, tapi untuk masalah banjir drainase ini sekitar 15 miliar di tahun 2024 ini, gitu. Dan itu belum untuk menangani masalah dampak banjir. Ya, dampak banjir itu misalkan terkait dengan masalah BPBD itu 1,5 miliar untuk penanganan itu. Dirasa cukup? Saya yakin belum. Iya Bang. Gitu. Karena nanti kita akan evaluasi di tahun ini, karena tahun ini adalah tahun 2025 untuk murni. Dan kemudian nanti ada perubahan lagi. Gitu.
Berarti nanti perubahan di 2024 dan kemudian murni di 2005. Ini akan kita evaluasi secara maksimal terkait dengan masalah penanganan banjir ini supaya pemerintah juga tidak menangani secara instan terhadap masalah banjir ini. Perlu ada master plan tadi gitu terkait dengan masalah sungai dan banjir, karena dalam evaluasi kami juga mungkin rekan Evan bisa menambahkan. Ini kan bukan hanya kiriman air, ini kan bukannya dari Bandar Lampung dari hulunya gitu ya. Iya. Tapi ada juga dari kampung sebelah. Kampung sebelah, dari wilayah sebelah ya, dari kabupaten sebelah ya, tetangga, yang kemudian ini perlu diduduki nih oleh pemerintah provinsi, memfasilitasi pemerintah provinsi dalam hal ini Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan juga ini harus duduk bareng difasilitasi pemerintah, tidak parsial pemerintah dalam hal ini Bandar Lampung saja gitu ya, tapi secara seluruhan provinsi juga didudukkan secara bersama untuk menangani banjir ini. Bang Irfan, mungkin kan klaim dari pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri mengklaim bahwa intensitas hujan yang selalu yang lama ya, hampir setiap hujan itu 3 sampai 4 jam gitu. Dan itu secara berkala gitu. Ini apakah itu menjadi alasan yang rasional? Ya, kalau kita kaitkan dengan faktor penyebab banjir, ya banjir itu disebabkan karena intensitas hujan tentunya kan, ya bukan intensitas panas gitu. Tetapi kan hal itu sebetulnya bisa diminimalisir jika misal kita sepakat di suatu wilayah banjir itu disebabkan oleh penyempitan sungai atau air yang terperangkap ya akibat penyempitan sungai. Nah berarti kan ada sungai yang seharusnya itu dilakukan normalisasi atau dilakukan pelebaran atau pengerukan, ternyata tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga laju aliran air itu terhalang, yang seharusnya air itu bisa langsung begitu saja. Misal salah satu perumpamaan yang paling dekat dengan kita lah ya, ini di Raja Basa Nyunya ini, intensitas airnya besar, kemudian akibat sistem drainase, kemudian sungainya yang mungkin mengalami pendangkalan sehingga air itu terperangkap di wilayah itu, sehingga terjadi luapan kemudian menjadi banjir. Nah kalau sungai-sungai ini dinormalisasi atau selama ini dikelola dengan baik oleh pemerintah, seharusnya hal tersebut bisa berkurang dengan signifikan. Kenapa saya bilang faktor normalisasi sungai itu salah satu juga hal yang memang harus konsen ya dilakukan bersama dengan variabel lain. Hari ini kan kalau kita lihat secara saintis dan alamiah, yang namanya sungai itu pasti mengalami sedimentasi. Tapi kan sedimentasi di sungai itu dia hanya berupa batuan atau kerikil, tanah dan pasir. Tetapi berbeda dengan sedimentasi yang ada di Kota Bandar Lampung. Bukan sedimentasi alamiah, tetapi selain tanah-tanah tersebut banyak sampah-sampah juga yang menjadi sedimentasi di Kota Bandar Lampung, sehingga volume atau kapasitas sungai di Kota Bandar Lampung itu mengalami penurunan. Kenapa sampah-sampah tersebut menjadi sedimentasi di sungai? Ya tentunya infrastruktur persampahan kita saat ini juga belum mencukupi dan belum menjangkau semua wilayah di Kota Bandar Lampung. Bang, infrastruktur sampah yang menurut Abang ini ideal Bang untuk pemerintah kota itu seperti apa sih Bang? Mungkin kan karena TPA Bakung juga sekarang kan kita udah mau hampir overload ya Bang ya. Itu gimana Bang? Ya infrastruktur sampah yang paling ideal itu kan tiap lingkungan tuh idealnya untuk Bandar Lampung misal satu lingkungan itu satu TPS. Tapi kan kita terkadang satu kelurahan aja belum tentu satu TPS. Bahkan di wilayah satu kecamatan TPS-nya hanya beberapa, dia mencakup jumlah kecamatan yang cukup luas, jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga kan tidak sedikit di Bandar Lampung kita lihat hari ini banyak TPS yang ditempatkan di pinggir jalan. Bukan hanya di pinggir jalan, beberapa hari yang lalu saya lewat di Jalan Wan Abdul Rahman ya di Batu Putu, itu TPS itu ditempatkan di badan jalan, bukan hanya di pinggir jalan, tapi ditempatkan di badan jalan dengan kapasitas yang sudah overload. Belum lagi kita lihat sarpras pengangkutan gitu ya, truk kita over kapasitas, kemudian truknya juga yang terkadang sudah tidak layak pakai. Ternyata memang selama beberapa tahun kebelakangan ini ya fakta telah membuktikan bahwa memang ada kejadian tindakan koruptif dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Baik itu tindakan koruptif dalam bentuk pemungutan retribusi maupun pengadaan sarana persampahan. Mungkin Ica mau nanya Ca, apa Ca? Jadi menurut Abang sendiri nih, apakah ada hearing lagi bagi pihak Pemkop dan perumahan? Gimana Bang Agus? Mungkin bisa menjawab nih Bang Agus kalau masalah pemanggilan ini Bang. Ini yang lebih berhak. Ada yang menarik betul Ica tadi. Jadi
di kami mungkin Irfan juga sebagai informasi ya nanti. Kami akan menjadi narasumber Irfan jadi salah satu narasumber kami di Langganan memang ya Bang. mitra lah bukan langganan ya. Ada jadi terkait dengan adanya perda yang penataan kawasan dan pemukiman perumahan. Jadi ini perda inisiatif yang produk inisiatif dari DPRD Bandar Lampung khususnya Komisi 3. Jadi kami di Komisi 3 sudah ada beberapa item judul alternatif dan kita pilih terkait dengan penataan kawasan dan pemukiman perumahan. Ini lagi digodok ya Bang ya? Ini lagi digodok. Ini baru tadi disidangkan, baru tadi diparipurnakan dan nanti berjalan dan nanti kita undang beberapa stakeholder karena ini terkait juga dengan Bandar Lampung semakin menuju kota politan ya, atau metropolitan. Ini perlu ada sebuah penataan. Kalau tidak, walaupun kita sudah punya perda nomor 4 RT RW ya, rencana rata wilayah, tapi terkadang ini juga menjadi tadi Irfan juga disebutkan nih, ada main mata. Sebetulnya ini ruang terbuka hijau, tapi ya kalau pinggir-pinggir nggak apa-apa lah. Nah itu yang kacau ini kan kayak begini. Nah ini harus ditata lagi melalui lebih kuat lagi di raperda kita ini yang akan coba kita godok di tahun akhir periode kami di 2019-2024. Oh iya. Nah, iya saya udah nggak sabar mau dilantik lagi. Tapi di periode ini kepilih lagi kan, Bang? Amin. Berarti apa yang disampaikan Bang Agus ke depan bisa ditagih. Iya, jadi tadi pernyataan Ica tadi ya. Jadi hal-hal ini para stakeholder Irfan sebagai pemerhati lingkungan, terus para pengguna kebijakan dari perumahan misalkan itu akan kita coba dudukan lagi supaya tidak ada penyalahan penggunaan kawasan yang memang seharusnya tidak diperuntukkan. Termasuk diantaranya begini. Ini kami di dalam ini baru bocorannya nih. Ini kayaknya baru pertama saya dibongkar ya Bang, dibongkar ini ya. Salah satu kutipan itunya adalah kita ingin penataan kawasan pemukiman itu untuk menangani banjir itu membangun embung-embung di beberapa titik kecamatan. Supaya ini lebih ya selain tadi buat tangani banjir, buat wisata juga, menumbuhkan ekonomi. Di situ itu kami mendorong dari pemerintah kota dalam melakukan penataan pemukiman ini karena selain adanya harus komitmen terhadap adanya ruang terbuka hijau, adanya embung dan seterusnya itu untuk menangani masalah banjir ini. Coba lagi kita godok, kayaknya diundang lagi ini harus siap ini untuk menceritakan terkait dengan masalah perda ini ya, raperda ini. Cak penasaran gak sih Cak? Iya kayaknya nggak cuma Ica sama Bang Andrin yang penasaran, teman-teman juga penasaran, boleh lah ya Bang ya. Spill nggak sih Bang? Isi perdanya dikit Bang. Selain tadi terkait pembangunan embung di tiap kecamatan kan ini Bang. Iya itu salah satu item aja ya. Nanti yang ini terkait dengan masalah perizinan juga gitu ya, penataan perumahan pemukiman ini termasuk juga ini yang paling menarik nih buat anak-anak muda juga ya. Ya mungkin para keluarga yang baru ya. Pemerintah itu melalui pemerintah kota coba nyenggol pemerintah pusat untuk menyediakan perumahan murah. Gitu. KPR gitu semacam itulah ya. Yang intinya nanti supaya tidak adanya kawasan-kawasan kumuh di Bandar Lampung yang berada di pinggir-pinggir sungai, menyamakan badan sungai ya Bang. Ya dan seterusnya ini juga nanti coba kita tata nih bocorannya dikit lah. Jangan banyak-banyak ya. Iya siap Bang. Mungkin Bang Irfan bisa nanggepin Bang gimana Bang kalau ada perda baru ini Bang mungkin. Ya, mendengar judulnya itu penataan kawasan pemukiman dan perumahan itu sementara ini ya yang ada di benak saya agak angin surga lah ya. Bukan angin surga ya, agak keren lah karena keren ya. Secara sekilas yang ada di benak saya hal ini kan diperuntukkan tentu untuk membatasi keberadaan pengembangan perumahan-perumahan karena hari ini kalau kita lihat selain hotel yang banyak dibangun di Bandar Lampung itu kawasan-kawasan perumahan juga banyak dibangun di Bandar Lampung. Nah ini kan menjadi sebuah harapan baru bagi kita jika isi perda ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan disahkan nantinya. Nah, kemudian selain itu kan berbicara wilayah pemukiman ini juga hal yang menarik ya. Memang kita sebagai wilayah urban di Bandar Lampung ini tidak terlepas dalam tanda kutip adanya pemukiman kumuh dan ini kan menjadi PR juga bagi pemerintah untuk menertibkan dan memperbaiki situasi atau
keberadaan daripada adanya pemukiman yang di wilayah-wilayah kumuh ini. Kenapa saya sebut dia harus diperbaiki situasinya atau kondisi lingkungannya? Karena ya kita harus tarik mundur ke belakang lagi gitu. Semua peradaban kita di Indonesia ini kan dimulai kalau nggak dari pinggir laut, dia dari pinggir sungai. Nah, jadi dari zaman dulu sebetulnya wilayah atau kampung gitu atau desa atau pemukiman di pinggir sungai itu sudah menjadi daripada ciri khas bangsa Indonesia. Kenapa kita disebut negara maritim, negara agraris gitu kan? Karena ya sebagian besar peradaban kita dimulai dari pinggir sungai gitu, pinggir sungai, pinggir laut gitu. Dan tentu kalau memang ini bisa menjadi program jangka panjang, tapi ini kan selama 15 tahun atau 3 periode kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung ini kan sungai ini kan tidak dilihat sebagai sebuah sumber daya alam yang dapat dikembangkan gitu kan. Padahal ya siapa yang nggak mau kita gitu. Mungkin kalau kita melihat di TV gitu ya, di negara-negara maju itu bagaimana pemukiman menghadap sungai itu orang menjadi sebuah daya tarik sendiri. Sungai menjadi tempat wisata gitu. Hari ini kan ya mamanya ngomong kalau kita mau sambil makan aja di sungai di Bandar Lampung takut ada yang lewat juga nanti kan gitu. Nah, itu kan semacam menjadi momok gitu bahwa memang kondisi sungai kita ya sudah sangat memprihatinkan gitu di Kota Bandar Lampung ini gitu. Jadi kan Bandar Lampung ini ada sekitar 20 sungai ya kurang lebih kalau saya tidak salah gitu. Nah, dari 20 sungai ini ya kalau kita mau berbicara kualitas yang secara fisik ya, bukan dengan pembuktian laboratorium atau lain, kualitas secara fisik itu yang kondisinya bagus hanya di Kali Akar, itu juga di bagian hulunya, di bagian wilayah Batu Putuk atas. Kalau udah mulai turun ke bagian tengah sampai dengan wilayah pesisir, ini udah agak takut juga kita kalau ngomongin sungai, ngelihat sungai di wilayah Kota Bandar Lampung nih. Nah, harapan kita memang penataan kawasan pemukiman dan perumahan tersebut juga bisa menjadi sarana gitu ya, bisa menjadi harapan kita untuk menekan laju pertumbuhan gitu, pengembangan wilayah perumahan. Karena kan di Bandar Lampung ini terkadang satu pengembang dia bisa punya 3 wilayah atau 4 wilayah gitu. Dan berbicara izin ini lagi gitu, izin ini kan sangat mudah gitu dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, bagaimana juga Perda ini nanti dia bisa mengkontrol terhadap proses penerbitan izin. Karena kan selama ini misal ada sebuah komplek kaplingan yang dia berbatasan langsung dengan sungai gitu. Anggap aja luasnya kurang lebih 1 hektar lah ya, komplek perumahan. Dan dia mengajukan izin seluas 1 hektar tersebut. Nah, pemerintah Pemkot juga meng-ACC sebanyak 1 hektar tersebut. Padahal seharusnya wilayah-wilayah yang di pinggir sungai ini tidak boleh dibangun. Bisa saja dia dijadikan sebagai ruang terbuka hijau gitu kan. Bisa saja dijadikan sebagai fasilitas umum gitu. Dan atau bisa dijadikan sebagai wilayah lindung bagi kawasan perumahan tersebut. Bukannya dibangun sampai habis gitu. Oke. Mungkin ini udah mau kita udah ada di penghujung acara nih ya, abang-abang. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih ke Bang Agus, Bang. Apa sih Bang janjinya Bang untuk Perda ini sendiri? Kapan Bang? Targetnya Bang? Ditagih banget nih kayaknya nih. Ditagih banget nih. Aduh. Ini kan satu item aja ya. Mungkin kita yang hadir saat ini untuk dapatnya informasi atau masyarakat sekalian ya terkait dengan bahwasanya salah satu produk Perda ini ya, ini kan dikeluarkan untuk menangani salah satu solusi kalau tema kita terkait dengan masalah banjir. Karena ini hasil evaluasi terkait dengan salah satu penyebab adanya di Bandar Lampung banjir itu salah satu kawasan pemukiman yang tidak tertib. Dan bagaimana nanti tadi rekan Ivan juga sudah menyampaikan masyarakat pinggir-pinggir sungai itu sudah mulai ditertibkan dan seterusnya. Ini sudah nanti sebenarnya juga sudah lama aturannya, tapi ini kita coba tegakkan lagi. Jadi Perda ini hanya salah satu solusi. Tapi yang paling penting terkait dengan tema kita masalah banjir ini adalah perlu adanya sebuah komitmen dari pemerintah. Ini komitmen dari pemerintah secara serius untuk menangani masalah sungai gitu. Jadi perlu adanya master plan air dan sungai, master plan sungai ini, karena Bandar Lampung bagaimanapun dengan ke depan semakin banyak masyarakat penduduknya, maka ini akan tidak terkendali lagi banjir ini. Dan kita tidak menginginkan sebetulnya banjir yang ada di Sumatera Barat. Ya, saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu banjir bandang kan, ini penyebabnya juga lebih dahsyat lagi gitu. Kalau sebetulnya Bandar Lampung ini warning aja gitu, jangan sampai ya
mungkin jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi ini hanya warning-warning dikit aja lah. Lereng gunung yang semakin nanti reboisasi tidak diseriusi oleh pemerintah juga ini bagian dari permasalahan. Gitu. Jadi sekali lagi perlu adanya komitmen, dan kami di DPRD Bandar Lampung ini hanya salah satu bagian untuk memberikan salah satu solusi kepada Bandar Lampung, berkontribusi terkait dengan penataan kawasan pemukiman dan perumahan. Itu salah satu item. Nanti juga ada beberapa produk-produk lain yang nanti pemerintah juga secara serius membuat perda atau peraturan yang lainnya, termasuk perdanya ini yang paling penting adalah perda terkait dengan masalah anggaran. Oke. Jadi komitmen anggaran pemerintah bukan hanya nanti memberikan bantuan charity kepada masyarakat terkait dampak banjirnya, tapi bagaimana solusi untuk menangani banjir. Itu kami akan kawal dari DPRD ya, dan nanti juga dari para stakeholder, dari rekan walhi atau rekan-rekan media juga, orang yang cinta terhadap Bandar Lampung ini demi Bandar Lampung lebih baik lagi ke depan. Bang, sedikit Bang, apa Bang mungkin solusi jangka pendek maupun jangka panjang, dan mungkin untuk perumahan maupun Pemkot sendiri Bang? Iya, berbicara masalah banjir ini kan tentu ada beberapa hal yang kita harapkan dari pemerintah. Pertama juga pemerintah harus mengedepankan aspek lingkungan di dalam pembangunan. Jadi bukan menjadikan ekonomi atau investasi sebagai panglima, tetapi harus dilihat juga bagaimana potensi dampak lingkungannya, bagaimana aspek keberlanjutan terhadap sebuah aktivitas pembangunan. Kemudian yang kedua, pemerintah Kota Bandar Lampung juga harus sadar dengan bagi-bagi sembako atau bagi-bagi tali asi, ini tidak akan menyelesaikan banjir yang ada di Kota Bandar Lampung. Banjir yang ada di Kota Bandar Lampung ini diselesaikan dari hulu sampai hilir. Jadi semua indikator yang menyebabkan banjir ini harus dituntaskan semua persoalannya secara bersamaan, bukan hanya satu-satu. Dan yang ketiga, Pemkot Bandar Lampung juga harus berani gitu, selektif di dalam menerbitkan izin dan melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas atau perusahaan-perusahaan atau perumahan yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran lingkungan maupun pelanggaran tata ruang. Karena selama ini juga kita belum pernah mendengar atau melihat pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya penegakan hukum atau menjatuhkan sanksi yang serius gitu terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran baik di sektor tata ruang maupun di sektor lingkungan hidup. Seperti itu, Andre dan Ica. Oke, mungkin kalimat kata-katanya Bang Irfan ini menjadi penutup kita ya, Ica, pada hari ini. Gimana, Ca? Cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol soal banjir ini. Kalau terlalu banyak banget ya kalau mungkin dibahas masalah banjir ini juga, Bang, nggak selesai ya. Selesai 30 menit belum bakal selesai masalah banjir. 4 SKS kalau mata kuliah. 30 hari pun kayaknya nggak selesai ya. Sebelumnya terima kasih ya Bang Agus, dan Bang Irfan juga. Siap. Banyak Bang udah hadir di Lampung Pos Update pada hari ini. Mungkin saya Andre Prasetyo dan Anissa Komala pamit. Sampai jumpa di Lampung Pos Update selanjutnya. Dadah.